Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Solehatun, salah satu dari siswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai pengajar mata pelajaran agama Islam di SD Negeri Mojosulu II, Mojosari, Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, di hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, saya membuat video pembelajaran dengan materi beriman kepada hari akhir di kelas 5 semester 2 dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Seperti apakah penerapannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa ke depan. Sudah siap, Bra? Berdoa mulai. Apakah hari ini anak-anak masuk semua? Masuk semua, Bu Guru. Oh ya, terima kasih. Kok ada bangku yang kosong? Siapa ini yang gak masuk? Rojak kemana ini? Kok gak masuk? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan teman kita Rojak, mudah-mudahan lekas sembuh biar bisa berkumpul dengan kita untuk belajar bersama ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku.
sekarang. Yang tadinya sholat bolong-bolong harus lengkap sholatnya. Yang biasanya puasanya nggak full, mulai Ramadan besok harus full. Yang biasanya suka marah-marah, ngomong kasar, itu dihilangkan. Nah, baik, biar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila dulu. Apa anak-anak? Apa ya? Ayo sambil tepuk tangan supaya tidak ngantuk. Kok lemes? Nah, ya, yuk kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila bareng. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, tokoh yang mandiri, kreatif dan bernarsistis. Oke, ya itu salah satu ikon profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka, ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu hari akhir atau hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat bersama apakah hari akhir itu. Hari akhir adalah momen yang sangat penting bagi umat Islam dan kita harus percaya, yakin bahwa suatu hari akan terjadi yang namanya hari akhir atau hari kiamat, karena sudah terdapat di dalam rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Itu urutan iman yang keberapa? Yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Rukun iman ada berapa? 1, iman kepada Allah. 2, Iman kepada malaikat, 3, iman kepada kitab Allah, 4, iman kepada Rasul, 5, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa suatu saat akan terjadi yang namanya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada berapa? Ada 2, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Dan masing-masing hari kiamat itu ada tandanya, ya. Yaitu kalau kiamat sughra tandanya adalah perubahan alam, bencana alam, terus kematian, ya. Sedangkan kiamat kubra tandanya apa? Keluarnya gajah, terus terbitnya matahari dari sebelah mana? Sebelah barat. Terus turunnya Nabi Isa, ya, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam hari kiamat ada beberapa kejadian, antaranya apa? Tiupan sangkakala. Nah, siapa? Malaikat siapa yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil, ya. Jadi nanti ketika datang hari kiamat, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Setelah trompet sangkakala malaikat Israfil ditiupkan, maka datanglah hari kebangkitan. Jadi manusia yang sudah semuanya mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir mati, dibangkitkanlah lagi, dihidupkanlah lagi, semuanya tanpa terkecuali. Setelah dibangkitkan, terus apa? Manusia dihisab atau ditimbang amal baik dan amal buruknya. Jadi setelah dibangkitkan nanti kalian menerima buku rapot, buku amal. Setelah menerima buku amal, apa? Ditimbang bukunya yang berisi tentang amal baik kalian dan amal buruk kalian. Di mana? Di yaumul mizan. Karena mizan artinya timbangan. Jadi amal kalian nanti ditimbang. Ya. Kira-kira kalau timbangannya berat di amal buruk, kalian kemana? Ke neraka. Dan kira-kira kalau amal baiknya lebih banyak, kemana? Ke surga. Jadi setelah ditimbang amal baiknya, berakhir di neraka atau surga. Selanjutnya
ada keutamaan beriman kepada hari akhir. Salah satunya yaitu menghindari dosa. Ya. Jadi kalau kalian sudah tahu bahwa hari akhir nanti akan datang, ya, karena ini nanti kalau hari akhir semuanya akan hancur, semuanya akan mati, kecuali satu, siapa? Kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya keutamaan beriman kepada hari akhir yaitu apa? Satu, menghindari dosa. Jadi sekiranya kalau perbuatan kalian akan mengarah ke berdosa, kalian harus menghindari. Yang kedua yaitu memperkuat iman kepada Allah. Contohnya tadi, sholat yang tadinya baru 3 harus lengkap 5. Terus puasa yang tadinya bolong-bolong harus lengkap ketika puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, selain menghindari dosa serta memperkuat iman, ada juga menjadikan diri lebih baik. Yang biasanya misuh atau berkata kotor dihilangkan, ya, tidak boleh diulangi lagi. Nah, itu adalah beberapa keutamaan beriman kepada Allah. Nah, terus kalau kalian tadi takut menghadapi hari akhir atau hari kiamat, takut menghadapi kematian, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian atau menjelang hari akhir? Satu, meningkatkan ibadah. Dua, apa itu? Halo, yang sebelah sini masih ngantuk? Yang pertama apa untuk kita menyiapkan kematian atau hari akhir? Satu, meningkatkan ibadah. Terus apa lagi? Beramal soleh. Terus yang ketiga adalah rajin mencari ilmu. Karena apa? Mencari ilmu hukumnya adalah wajib, mulai dari kita dilahirkan sampai ketika mau mati. Jadi kita diwajibkan mencari ilmu, apalagi kalian yang masih anak-anak, ya, itu masih mudah-mudahnya untuk merekam atau untuk belajar, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mempersiapkan diri? Nah, jadi kita bagaimana untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir atau kematian? Tadi sudah, ya, nggak jauh beda dari tadi, yaitu apa? Mengenal hari akhir. Mengenal apanya? Ya, mengenal dari tanda-tandanya. Oh, sekarang sudah banyak perang, di mana-mana perang, contoh di Palestina, ya kan? Terus bencana alam sudah di mana-mana, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran. Itu salah satunya yaitu bencana alam, dan itu termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Jadi kita tinggal menunggu tanda-tanda kiamat kubro. Nah, yang kedua adalah meningkatkan amal ibadah, ya tadi, rajin sholat, rajin ngaji, berkata yang baik-baik, saling tolong menolong, termasuk. Yang ketiga, bersikap baik kepada sesama, ya, kepada teman kita harus baik-baik, nggak boleh saling bully, nggak boleh saling ngecek-mengecek, ya. Kedua, kepada sesama tetangga, kepada sesama saudara kita harus rukun, ya, tidak boleh ada perpecahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, lemes semua. Kamu semangat. Semangat. Tadi sudah sarapan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, lemes semua. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari awal Bu Ika terangkan atau bercerita tentang apa itu hari akhir, bagaimana tanda-tandanya, terus bagaimana kita harus bersikap lebih baik untuk menghadapi kematian. Nah, ini terakhir adalah kesimpulan. Apa kesimpulan dari hari akhir?
Jadi hari kiamat itu gak boleh dan gak bisa dihindari dan gak oleh dinyang. Ya Allah, kapan hari kiamat datang? Gak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Dan mudah-mudahan kita tidak hidup sampai hari kiamat itu datang. Nah, untuk itu marilah kita untuk mempersiapkan diri dengan iman, amal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita harapkan untuk kedepannya mulai hari ini, setelah kalian mengetahui tentang materi hari akhir, untuk tingkat ibadahnya, untuk tingkat keimanannya, kita harap lebih ditingkatkan lagi, ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, habis ini kita belajar membuat peta konsep dari bahan yang sudah Bu Rika tampilkan tadi. Ada apa? Hari akhir beserta tanda-tandanya, ya. Terus di dalam hari akhir tadi ada beberapa alam. Salah satunya ya tadi apa? Yaumul mizan. Setelah kita mati dibangkitkan lagi. Ya, sudah tidak diulang lagi ya. Tadi sudah diterangkan. Yang berakhir di mana tadi? Di surga atau di neraka. Nah, habis ini kita belajar membuat peta konsep menggunakan kertas yang dibagikan dari Bu Ika. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Nanti bisa didiskusikan bersama teman satu kelompok. Nah, setelah itu, setelah selesai peta konsepnya, nanti akan kita presentasikan masing-masing kelompok, ya. Kita bagikan dulu kertasnya, ditulis kelompoknya siapa saja. Nah, kita bagi kelompoknya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan boleh dimulai dikerjakan. Ya. Dibuat diagramnya, garis-garisnya dulu. Ditulis nama kelompoknya. Nama siapa tentang kelompoknya.
presentasikan hasil karya kami. Hari akhir atau hari kiamat. Kejadian-kejadian di hari kiamat. 1. Tiupan sangkakala. 2. Hari kebangkitan. 3. Hisab dan mizan. 4. Surga dan neraka. Keutamaan yang pada hari kiamat. 1. Memperkuat iman dan takwa. 2. Menghindari perbuatan dosa. 3. Menjadikan kita lebih baik. Persiapan menghadapi hari akhir. 1. Meningkatkan amal ibadah. 2. Rajin beramal soleh. 3. Rajin mencari ilmu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang dilanjut untuk kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Macam-macam hari akhir. 1. Kiamat kubro. 2. Kiamat kubro. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Kematian. 2. Bencana alam. 3. Wabah penyakit. 4. Perang atau konflik. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Maksiat beraja lela. 2. Orang beriman makin sedikit. 3. Munculnya Dajjal. 4. Munculnya Imam Mahdi. 5. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditunjukkan hasil karyanya kepada teman-teman. Ditunjukkan. Nah, ini hasil karya dari kelompok 2. Nah, silakan bisa kembali ke tempat. Untuk yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam alam setelah hari akhir. Sebelum kita mempresentasikan diskusi kami, saya akan menyebutkan anggota kelompok kami. 1. Naila, 2. Juselina, 3. Dwi Agila. Macam-macam alam setelah hari akhir. Alam barzah yaitu batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Yaumul ba'ats yaitu hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian. Yaumul Mahsyar yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah bangkit dari alam kubur. Yaumul Hisab atau Mizan yaitu hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan khusus untuk orang yang beriman. Neraka adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan. Tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditunjukkan dulu hasil presentasinya kepada teman-teman. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran dari awal sampai akhir, mulai dari materi terus yang terakhir kita belajar membuat peta konsep tentang
hari akhir atau hari kiamat, ya. Untuk penilaian keseluruhan sudah bagus, ya. Akan tetapi ada yang perlu ditingkatkan. Contoh kelompok 1 tadi suaranya kurang keras sedikit, ya. Jadi biar teman yang lain bisa dengar, suaranya kalau mempresentasikan hasil karya harus lebih keras. Dan untuk yang kelompok 2 tadi sudah bagus, suaranya sudah keras, akan tetapi cara penyampaiannya masih agak malu-malu, ya. Jadi untuk kedepannya supaya lebih percaya diri lagi. Dan untuk kelompok 3 sudah bagus dan sudah keras, ya. Suaranya sudah keras, percaya dirinya juga sudah bagus. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk terakhir sebelum ditutup sama Bu Ika, kira-kira dalam pembelajaran hari ini cara membuat peta konsep ada kesulitan apa tidak anak-anak tadi? Tidak ada kesulitan, cara membuat konsep sudah bisa, ya. Terus cara mengisinya juga bisa dipelajari dari buku LKS, terus dari layar yang sudah Bu Ika tunjukkan, ya. Kira-kira apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, pengalaman baru tentang hari akhir yang tadinya belum tahu. Hari akhir itu seperti apa sih? Sekarang sudah tahu. Terus apa lagi yang didapatkan? Nah, bisa mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menghadapi hari akhir, ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kiranya Wika cukupkan sekian, ya. Untuk penilaiannya sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi belajarnya, jangan malas-malasan karena sudah kelas 5, sebentar lagi naik kelas 6. Nah, pesan Bu Ika, kalau di rumah tetap belajar, jangan terlalu banyak main HP, ya. Untuk hari ini kiranya bisa dicukupkan sekian. Kalau nggak ada yang ditanyakan, habis ini anak-anak boleh istirahat. Dan istirahatnya pesannya Bu Ika, jangan jajan makanan yang tidak sehat, ya. Apa itu makanan tidak sehat? Yang pewarna, terus pemanis, serta apa? Jangan minum es yang warna-warna atau banyak pengawetnya.